Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS, apa kabar kalian semua? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bahagia. Kembali lagi dengan saya Numan Hidayat di NH Channel. Baik, untuk kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal TU CPNS berkaitan dengan aritmatika sosial, dimana nanti akan kita bahas mengenai untung rugi, harga jual, harga beli, diskon, dan juga bunga. Oke, nanti di video kali ini akan saya bahas mengenai soal-soal terkait aritmatika sosial. Yang akan saya bahas di sini ada 9 soal. Jadi teman-teman jangan skip supaya kita semua bisa memahami dengan baik. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, langsung ke soal yang pertama. Seorang pedagang berhasil menjual sepatu dengan harga 250.000 dengan keuntungan 25% dari harga belinya. Berapakah harga beli sepatu tersebut? Oke, ini berarti yang ditanyakan adalah harga beli. Untuk harga beli, rumusnya supaya lebih cepat di sini adalah 100 dibagi 100 plus persen untung kali harga jual. Itu kalau untung. Kalau rugi bagaimana? Kalau rugi tinggal nanti pembaginya atau penyebutnya kita ganti min persen rugi. Jadinya adalah harga beli sama dengan 100 dibagi 100 min persen rugi kali harga jual. Nah, dilihat dari soal di sini, soalnya ini mendapat keuntungan. Berarti pilih yang sebelah kiri yang ada persen untungnya. Berarti sama dengan 100 dibagi 100 plus persen untungnya berapa? Ingat persen untungnya saja. Berarti kan persen untungnya di sini 25%. Ambil angkanya saja. Berarti 25. Baru dikali harga jualnya berapa? 250.000. Jadi dikali 250.000. Jadinya 100 dibagi 125 kali 250.000. Nah, 125 dengan 250 kita coret. Berarti kan 250 dibagi 125 itu 2.000 yang sebelah kanan ini kan tinggal 2.000. Tinggal dikali dengan 100. Jadinya 200.000. Jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 2. Tony membeli sepeda motor dengan harga 12.500.000. Setelah 3 bulan, Tony menjual motor tersebut dengan menderita kerugian 20%. Berapakah harga jual motor Tony? Berarti bedanya kalau tadi di soal pertama itu yang ditanya harga belinya, kalau sekarang harga jualnya. Berarti di soal ini rumusnya tinggal dibalik saja teman-teman. Kalau tadi kan plus minus untung ruginya di bagian penyebut, kalau sekarang berarti di bagian pembilang. Jadi ada dua rumus ketika ditanya harga jual. Ketika untung berarti 100 plus persen untung dibagi 100 kali harga beli. Atau jika dia rugi berarti tinggal atasnya diganti persen rugi tapi dikurangi. Jadinya 100 dikurangi persen rugi dibagi 100 kali harga beli. Karena di sini Tony mengalami kerugian, berarti pakai yang rumus sebelah kanan. Jadinya 100 dikurangi persen rugi. Ingat persen ruginya saja ya. Jadi cukup ditulis 20, bukan 20%, karena sudah digantikan dengan 100 tadi rumusnya. Oke, 100 dikurangi 20 dibagi 100 dikali 12.500.000. 100 dikurangi 20, 80. Nolnya tinggal dicoret saja teman-teman. Bawah ada 2, berarti yang atas juga kita coret 2. Tinggal kalikan saja 80 kali 12.500.000. Ketemunya berapa? 10 juta. Jadi jawabannya yang C. Oke, paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Seorang pedagang membeli 57 kg beras seharga 541.500. Apabila 2/3 beras tersebut dijual dengan harga 12.000 per kilo dan sisanya dijual dengan harga 11.000 per kilo, berapa persen keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut? Oke, sekarang berarti ada dua jenis ini ya,
penjualan, ada yang harganya 12.000, ada yang harganya 11.000. Kita fokus yang 12.000 dulu. Ini berarti penjualan yang didapatkan adalah 2/3, berarti 2/3 kali total berasnya berapa? 57. Berarti 2/3 kali 57 kali harganya, kali 12.000. 3 dan 57 kita coret, 57 bagi 3 itu 19. Berarti tinggal dikalikan 2 kali 19 kali 12.000. Ketemunya berapa? 456.000. Nah, sekarang kita fokus ke frase yang berikutnya. Dan sisanya dijual dengan harga 11.000. Berarti penjualannya berapa? Sisa dari 2/3 tadi otomatis kan 1 dikurangi 2/3. Karena awal itu kita misalkan 1 saja. 1 dikurangi 2/3 yang sudah terjual harga 12.000. 1 dikurangi 2/3 berapa? 1/3. Baru 1/3 dikalikan dengan 57. Dikalikan dengan harganya 11.000. 57 dibagi 3 19. Jadi ketemunya di sini adalah 19 kali 11.000 209.000. Oke. Setelah seperti itu gimana? Tinggal kita jumlahkan saja yang didapatkan, yaitu 456 ditambah 209.000. Ketemunya berapa? 665.000. Nah, karena yang ditanyakan adalah persen untungnya, rumus persen untung itu sama dengan untung dibagi harga beli kali 100%. Untungnya berapa? Ini besarnya berarti ya. Besar untungnya ya tinggal modalnya berapa tadi? 541.500. Kemudian yang didapatkan itu 665.000, tinggal dikurangi. Yang besar kurang yang kecil. Ketemunya berapa? 123.500 itu untungnya. Dibagi dengan harga beli. Harga belinya berapa? 541.500. Tinggal dikali 100%. Setelah seperti ini, teman-teman coret nolnya ya. Berarti yang bawah dengan yang 100 kita coret. Terus kemudian tinggal kita bagikan. Teman-teman nggak perlu membagi real seperti ini. Tinggal kita lihat saja supaya mudah. Berarti kita ambil fokus ke pembaginya. Pembaginya itu kita ambil satu angka saja yang di depan. Berarti berapa? 5. Tapi dengan catatan 5 itu yang bawah ya. 5 itu kan kita peroleh dari yang 3 di belakang, kita singkirkan dulu, kita abaikan dulu. Berarti sama, yang atas juga 3 digit kita abaikan dulu. Jadinya sama saja dengan 123 dibagi 5. Yang mendekati 123 dibagi 5 berarti kan sekitar 20-an. Otomatis di sini yang tersisa adalah jawaban D dan E. Ketika kita kalikan 25, 5 kali 25 kan 125. Berarti artinya tidak mungkin lebih dari 25. Jawabannya berarti yang D, 22,8%. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Seorang pelanggan tetap mendapatkan diskon spesial, yaitu 50% ditambah 50% untuk pembelian baju dan 80% untuk pembelian celana. Dia membeli baju seharga 250.000, celananya harganya 250.000. Jika X adalah harga baju setelah diskon dan Y adalah harga celana setelah diskon, maka berarti di sini ada dua tipe diskon, ada diskon ganda, ada diskon tunggal. Maksudnya yang ini 50% plus 50% ini artinya diskon ganda di sini. Diskonnya double. Tapi teman-teman jangan sampai salah, ini jangan langsung dijumlahkan 50% ditambah 50%, itu salah. Terus gimana caranya? Caranya untuk menentukan diskon ganda tinggal kita kalikan saja. Jadi ketika kita mencari harga akhir setelah diskon, untuk diskon ganda, ini rumusnya adalah 1 dikurangi persen diskon yang pertama, dikali 1 dikurangi persen diskon yang kedua, dikali harga awalnya. Berarti tinggal kita masukkan 1 dikurangi diskon awalnya berapa? 50%. Terus kemudian diskon 2-nya berapa? 50% juga. Jadinya 1 dikurangi 50% dikali 1 dikurangi 50% kali harga awalnya untuk baju ya di sini. Untuk
Untuk, ya betul, untuk baju, karena yang diskon ganda kan baju, harga bajunya berapa? 250.000. Jadinya kita selesaikan dulu, 1 dikurangi 50% berapa? Iya 50%. Kok jadi 50%? Ini 1 sama saja 100% teman-teman. Jadi 100% dikurangi 50%, 100 kurangi 50, iya 50. Tinggal persennya ikut. 50% berarti 50 per 100. Dikali ini juga sama. 1 dikurangi 50% kan 50% atau 50 per 100. Dikali 250.000. Kita coret 50 dengan 100 berarti 1 per 2. Ini juga sama, 50 per 100 berarti 1 per 2. Kemudian tinggal kita bagikan saja 250.000 dibagi 4. Ketemunya berapa? 62.500. Oke, paham ya teman-teman? Oke, kalau sudah paham, kita ke harga celana. Harga celana di sini dia cuma mendapatkan 1 kali diskon. Berarti dengan kata lain diskon tunggal. Kalau diskon tunggal rumusnya apa? Tinggal kita hilangkan yang diskon satunya atau diskon 2-nya. Jadi tersisanya adalah 1 dikurangi persen diskon kali harga awal. Masukkan teman-teman, 1 dikurangi diskon pada celananya berapa? 80%. Berarti 1 dikurangi 80% dikali 250.000. 1 kurangi 80% ya 20%. Kenapa kok 20%? Ya tadi sudah seperti yang di atas, 1 itu sama aja 100%. 100% dikurangi 80% berapa? 20%. Kita tulis 20 per 100 kali 250.000. Kita coret ya teman-teman, berarti 20 dengan 100 kan 1, yang bawah 5, 1 per 5 dikali 250.000. Ini juga bisa kita coret 25 dengan 5, jadi ketemunya adalah 50.000. Tinggal kita bandingkan teman-teman. Kita misalkan tadi X nya adalah 62.500, Y nya 50.000. Tinggal kita bandingkan, berarti yang X ini lebih besar daripada yang Y. Jawabannya berarti yang B. Oke, paham ya teman-teman? Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Seorang produsen ingin mendapatkan keuntungan setelah membayar pajak pada tahun 2021 sebesar 30% dari total penjualan. Apabila pajaknya sebesar 10% dari keuntungan sebelum pajak dan total biaya produksi yang dikeluarkan adalah 400 juta, berapa penjualan yang harus dicapai agar diperoleh keuntungan seperti yang diinginkan? Oke teman-teman, berarti di sini ada pajak. Ketika tidak ada pajak, rumus untung itu adalah total penjualan dikurangi total biaya. Berhubung di sini ada membayar pajak, jadi rumus untung itu adalah sama dengan 1 min persen pajak dikali P min C. P itu adalah total penjualan, C itu adalah total biaya. Oke, lihat di sini untung yang diinginkan itu adalah 30%. Berarti yang ruas kiri untung itu kita ganti dengan 30% dari P, dari penjualan. Ini ada kata-katanya, dia ingin memperoleh keuntungan sebesar 30% dari total penjualan. Tadi kan total penjualan kita misalkan P, berarti 30% kali P sama dengan 1 min persen pajaknya berapa? 10%. Jadi min 10% dikali penjualnya kan kita belum tahu, tetap kita misalkan P saja dikurangi total biayanya adalah 400 juta. Cukup kita tulis 400 saja teman-teman, jutanya nanti kita buat satuan, jadi nanti ketemunya berapa? Satuannya juta. Oke, 30% P sama dengan ini 1 min 10% sama saja 90%, karena 1 itu sama aja 100%, 100% dikurangi 10% ya 90%, dikali P min 400. Nah, 30% dengan 90% kita coret, sama-sama dibagi 30%. Berarti yang kiri itu 1, yang kanan itu 3. Jadinya P sama dengan, ini 3-nya harus adil, dikali P, dikali juga 400. Berarti 3 kali P, 3P,
dikurangi 3 kali 400 berapa? 1200. Yang ini kita pindah ruas, P yang sebelah kiri kita pindah ke kanan, jadinya min P, min 1200 kita pindah ke sebelah kanan, jadinya plus 1200. Jadinya 1200 sama dengan 3P min P. Oke, jadi 1200 sama dengan 2P. Tinggal kita coret saja teman-teman. 12 dengan 2 berarti 6. Ya kan? 12 bagi 2 kan 6. 6 ini nolnya ada 2 berarti 600. Ingat satuannya apa teman-teman? Juta. Berarti jawabannya yang D, 600 juta. Oke, lanjut ke soal yang ke-6. Seorang nelayan pergi berlayar menggunakan kapal dengan biaya sewa 100.000 per jam. Setiap 15 menit ia mendapatkan 2,5 kg ikan. Ia membawa 1 kg ikan untuk dijadikan lauk dan sisanya telah dijual di pasar dengan harga 30.000 per kilo. Jika nelayan tersebut hanya berlayar selama 2 jam, berapa uang yang dibawa pulang nelayan tersebut? Oke teman-teman, berarti di sini teman-teman cari tahu dulu ikan yang diperoleh. Dia kan berlayarnya 2 jam, jadikan menit teman-teman. Berarti kan 2 dikali 60 berapa? 120 dibagi dengan 15 menit, karena dia dapat ikannya adalah setiap 15 menit. Berarti 120 dibagi 15 dikali dapatnya berapa per 15 menit? 2,5 kg. Jadi dikali 2,5. Oke, kita sederhanakan. 120 bagi 15 itu 8. 8 kali 2,5 itu adalah 20. Jadi ikan yang didapatkan adalah 20 kilo. Baru setelah itu kita cari tahu penjualan ikannya. Harga ikannya tadi adalah 30.000 per kilo. Tapi ingat, si nelayan ini membawa pulang 1 kilo ikan ke rumah. Berarti yang dijual hanyalah 19 kg. Tinggal dikali 30.000. 19 kali 30.000 berapa? 570.000. Nah, kemudian uang yang dibawa pulang otomatis kan tidak semuanya, karena ada yang dipakai untuk membayar sewa kapal. Jadinya 570 dikurangi sewa kapalnya, dia kan 2 jam, berarti 2 kali 100.000. Jadi ketemunya berapa? 570.000 dikurangi 200.000, ketemunya 370.000. Oke, paham ya teman-teman? Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Andi menabung di bank dengan bunga 9% per tahun. Jika setelah 16 bulan tabungan Andi menjadi 5.600.000, maka tabungan awal Andi adalah berarti yang ditanyakan tabungan awal ya teman-teman. Untuk menghitung tabungan awal itu rumusnya adalah tabungan akhir dikali 1.200 dibagi 1.200 ditambah N. N itu adalah lama dia menabung dikali P. P itu maksudnya adalah persen bunga per tahunnya. Oke, langsung kita masukkan saja. Tabungan akhirnya kan 5.600.000, tinggal dikali dengan 1.200 dibagi 1.200 ditambah N-nya itu 16 bulan. Jadi langsung ya, di sini N itu satuannya bulan. Lama menabung tapi dalam bulan, berarti 16 karena dia menabung selama 16 bulan. Dikali persen bunga per tahunnya berapa? 9. Persennya sudah tidak perlu kita tulis lagi karena sudah digantikan pengalinya di sini 1.200 teman-teman. Jadinya dikali 9. 5.600.000 dikali 1.200. Nah, yang bawah ini penyebut, hati-hati teman-teman, yang perlu dilakukan adalah dikalikan dulu. Jadi 16 kali 9 baru ditambah 1.200. 16 kali 9 itu 144, ditambah 1.200 ketemunya 1.344. Nah, kemudian kita sederhanakan teman-teman antara 1344 dengan 56. Jadi 1344 dibagi 56 itu 24. Yang bawah masih tersisa 24. Nah, kita coret lagi, 120 dibagi 24 itu 5. Tinggal teman-teman menulis saja 5, nolnya yang masih tersisa di situ adalah 6. Jadinya 5 juta. Jawabannya yang E.
Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Budi menabung di bank sebesar 4 juta dengan bunga 6% per tahun. Jika saat dia mengambil tabungan menjadi 4.300.000, maka lama Budi menabung adalah, ini yang ditanyakan lama menabung teman-teman. Kalau lama menabung, rumusnya adalah bunga dibagi T awal atau tabungan awal dikali 1.200 dibagi P. P itu maksudnya adalah persen bunga per tahunnya. Oke, kita masukkan, berarti bunganya adalah 300.000. Kenapa? Karena tabungan akhir min tabungan awal, jadinya 300.000 dibagi tabungan awalnya adalah 4 juta dikali 1.200 dibagi persen bunga per tahunnya adalah 6. Kita coret di sini, yang bawah nolnya ada 6, berarti atas juga kita coret nolnya 6. Kemudian 12 dibagi 6 itu adalah 2. Kemudian 2 dengan 4 kita coret, 4 bagi 2, 2. Lihat di situ tinggal angka 30 dibagi 2. Berapa teman-teman? 15. Jadi jawabannya adalah 15 bulan. Paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal nomor 9. Rino menabung di bank dengan bunga majemuk 10% per tahun. Setelah 3 tahun, tabungan Rino menjadi 1.197.900. Maka tabungan Rino mula-mula adalah, ini beda tipenya dengan soal sebelumnya terkait bunga ya. Kalau di sini bunga majemuk. Jadi rumus tabungan akhir sama dengan tabungan awal dikali 1 plus P. P di sini maksudnya adalah bunga per tahunnya, kemudian dipangkatkan N. Oke, tabungan akhir berapa? Kita masukkan 1.197.900 sama dengan tabungan awal, kan yang ditanyakan. Kita tulis saja tabungan awal, tidak apa-apa, atau misalkan X juga boleh. Kemudian dikali dengan 1 ditambah, nah P-nya ini bunganya berapa per tahun? Kan 10%, dijadikan desimal saja teman-teman. 10% artinya 0,1, baru dipangkatkan 3. Jadinya yang 1 plus 0,1 kan 1,1. Baru kita pangkatkan 3. Nah, kemudian jadinya 1,1 pangkatnya 3 berapa? Jadinya 1,331. Kemudian baru di sini nanti kita sederhanakan antara yang ruas kiri dengan ruas kanan. Jadinya 1.197.900 dibagi 1,331. Kenapa kok jadi dibagi? Karena pindah ruas teman-teman. Di sini kan dikali, pindah jadi dibagi. Selalu seperti itu. Kalau pindah ruas, tandanya akan berubah, akan kebalikannya. Oke, teman-teman nggak usah membagi realnya berapa ya, tinggal teman-teman lihat saja angka paling belakang sebelum 0. Yang atas kan 9, yang bawah 1. 9 bagi 1 berapa teman-teman? 9. Di opsional yang angkanya ada 9-nya dan tidak ada angka lain, ya cuma B, berarti 900.000. jawabannya yang B. Oke teman-teman, sekian video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, dan saya minta tolong ke teman-teman share ke teman-teman terdekat kalian, atau ke keluarga kalian, atau ke saudara kalian, supaya lebih banyak lagi yang bisa merasakan manfaat dari video ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.